Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau news update aja, ringan amatiran ya. Beritanya kebetulan tidak banyak, tapi cukup menarik. Kenapa? Karena mulai dengan 1 Januari ini kan bursa transfer musim dingin sudah dibuka ya. Langsung aja dimulai dari kabar tebak-tebakan Anthony Martial akan kemana. Ini dari mana nih? Dari Sky ya. Favoritnya ternyata nomor 1 sekarang jadi Newcastle, Sevilla, lalu ada West Ham, ada Monaco, ada Marseille, ada Everton, Paris Saint-Germain, ada juga Arsenal ada di sana juga, Borussia Dortmund dan juga Real Madrid. Ya, Newcastle ini sekarang kalau menurut tebak-tebakan ini memimpin, bahkan unggul daripada Sevilla. Kita lihat apakah akan menjadi kenyataan. Sudah ada pembicaraan kan ya secara langsung dari pihak Anthony Martial dan juga Ralf Rangnick. Jadi sepertinya pintu keluar ini akan semakin dekat bagi seorang Anthony Martial. Cuman apakah akan jual permanen atau peminjaman dulu, ini yang harus kita nantikan. Apalagi ya ini ada kabar dari Gianluigi Buffon yang memberikan klarifikasi tentang komentar dari seorang Cristiano Ronaldo. Kurang lebih kalau gua artikan ya, saya katakan tentu saja DNA had been lost with him, sudah hilang dari dia, karena saya pikir di dalam refleksi yang lebih dalam, saya bisa bilang kalau ini bukan kesalahan Cristiano Ronaldo. Dia ini top, dan ketika Anda merekrut seorang pemain dengan kaliber dia, Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan. Anda harus mengerti kalau yang lain mempersiapkan, dan di dalam opini saya banyak pemain lain yang belum bisa sharing tentang experience ini. Kurang lebih pendapat tentang Buffon terkait Cristiano Ronaldo, yang kurang lebih Gianluigi Buffon ini membela Cristiano Ronaldo tentang dalam kaitannya Ballon d'Or, kejuaraan Ballon d'Or ya, di mana Cristiano Ronaldo bahkan tidak masuk 3 besar. Ya, kita lihat bagaimana pencapaian, karena menurut gua Ballon d'Or terlalu banyak kontroversinya ya. Bruno Fernandes ini di dalam tahun 2021 di Manchester United menjadi pemain dengan penampilan paling banyak untuk Manchester United dengan 58 kali. Lalu di setelahnya ada Mason Greenwood, lalu Aaron Wan-Bissaka, ada Fred dan juga Harry Maguire. Ini cukup menarik. Dan ketika menghadapi Burnley kita menang 3-1, bermain cukup bagus, paling tidak di babak pertama, ini tanpa seorang Bruno Fernandes. Nah ini dia kabar yang ingin gue bahas sedikit agak panjang lebar, yaitu adalah Axel Tuanzebe yang dikabarkan selangkah lagi ini akan sudah done deal ternyata ya, sudah selesai dan terkonfirmasi. Ini sesuai dengan kabar dari Fabrizio Romano kalau Napoli sudah sepakat dengan Manchester United untuk peminjaman seorang Axel Tuanzebe sampai dengan bulan Juni tahun 2022 dengan biaya 500.000 euro. Here we go soon katanya, segera here we go. Axel Tuanzebe akan meninggalkan Aston Villa, dan persetujuan ini tidak akan termasuk peminjaman, artinya tidak termasuk pembelian. Jadi hanya termasuk peminjaman saja ini, tidak ada pembelian. Manchester United sebenarnya ingin angka 1 juta biaya peminjaman itu dari Napoli, tapi Napoli ingin 400.000 dan ternyata disepakati di angka 500.000. Nih lumayan juga ya, tawar-tawarannya dari yang satu minta 400.000, yang satu minta 1 juta, ternyata tengah-tengahnya ya lebih ke Napoli ya, 500.000. Nah, gimana gue melihat hal ini? Ya, ini cukup bagus bagi seorang Axel Tuanzebe, karena sebenarnya ketika dia di masa peminjaman di Aston Villa, yang gue harapin adalah dia punya menit bermain yang lebih banyak lagi.
Dan menurut gua ini salah satu tujuan pada saat itu masih Ole Gunnar Solskjaer ya. Kenapa Axel Tuanzebe ini dilepas dalam status peminjaman. Dia seorang pemain muda potensial, setidaknya di musim kemarin sudah diperlihatkan dan juga musim sebelumnya. Cuman tentu saja dengan keadaan Manchester United saat ini, persaingan di back tengah ini kan cukup ketat. Tapi bukan berarti dia tidak punya masa depan di Manchester United. Justru gue melihat dia punya masa depan yang cukup cerah. Tinggal bagaimana dia bisa mengasahnya, dia bisa konsisten, dalam itu tadi mengawal perkembangannya dirinya sendiri. Dan ini bisa diraih dari memperoleh menit bermain yang cukup banyak, dan tentu saja menit bermain yang cukup banyak ini tidak bisa didapatkan di Manchester United. Oleh karena itulah sebenarnya di masa-masa awal ketika dia ini di Aston Villa, gue sih happy ya dengan Dean Smith yang hampir selalu menurunkan Axel Tuanzebe. Tapi ketika Dean Smith ini diganti oleh Steven Gerrard, ini ternyata menit bermainnya tidak sebanyak ketika ditangani oleh Dean Smith. Dan mudah-mudahan ketika bermain di Napoli, menit bermainnya akan lebih banyak lagi ya di Napoli. Walaupun tentu saja kompetisinya berbeda nih dengan Premier League. Tapi again, yang nomor satu yang paling penting buat Axel Tuanzebe adalah bisa bermain lebih sering. Syukur-syukur bisa bermain reguler di Napoli tentunya ya. Sehingga ya itu tadi, perkembangannya dia akan semakin terlihat. Mudah-mudahan musim selanjutnya ketika dia kembali di Manchester United setelah musim panas, ada sesuatu yang berbeda. Dan dengan ini tadi ya, manajer yang baru, artinya Ralf Rangnick, dia bisa mempertunjukkan sesuatu nih. Mudah-mudahan bisa menjadi alat atau senjata bagi seorang Axel Tuanzebe ini untuk bersaing paling tidak mulai dari musim panas tahun ini, untuk bisa menembus skuad inti Manchester United di musim depan. Tapi kita lihat, mudah-mudahan di Napoli dia akan punya menit bermain yang lebih banyak. Kabar selanjutnya adalah soal assist di tahun 2021 ya. Yang paling banyak ini adalah seorang Bruno Fernandes dengan 18 assist, diikuti oleh Paul Pogba 12, lalu Marcus Rashford 9, Luke Shaw 7, Aaron Wan-Bissaka 5. Bruno Fernandes lagi-lagi musim lalu ini membuktikan kontribusinya. Memang betul ada seorang Paul Pogba, tapi Paul Pogba menurut gue kurang konsisten. Artinya paling tidak di tengah musim ini sebelum pergantian tahun, di awal-awal kompetisi itu dia memang banyak menciptakan assist ya, tapi setelahnya menurun. Pun sebenarnya juga kalau kita bisa jujur, seorang Bruno Fernandes pun juga sumbasinya tidak segemerlap musim lalu ya. Tapi paling tidak sampai dengan tahun 2021 dia masih memimpin dalam perolehan assist ya. Sumbangsihnya terhadap Manchester United memimpin dengan jumlah 18. Oke, ada yang ingin gue bahas lagi ya. Sepertinya itu saja berita yang paling besar. Tentu saja kepindahan seorang Axel Tuanzebe ini ke Napoli. Mudah-mudahan dia bisa lebih berkembang lagi. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa sholat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.